Baik pemirsa, vaksin merah putih merupakan salah satu kebanggaan atau harapan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, Prof. Amin, bagaimana vaksin merah putih ini dikembangkan oleh 7 lembaga dan universitas? Bagaimana perkembangannya saat ini? Nah, saat ini memang ada 7 institusi yang mengembangkan vaksin merah putih. Jadi selain Eijkman ada UNER, ada LIPI, UI, ITB, Unpad, UGM dan tadi UNER sudah ya. Ya, jadi ada 7 institusi dengan platform yang berbeda-beda. Tetapi kalau dilihat dari kesiapan hilirisasi, di mana artinya hilirisasi itu artinya sudah ada industri yang siap melanjutkan prosesnya, maka kita lihat baru lembaga Eijkman dan UNER yang Oke. lebih siap dari yang lainnya. Nah itu pun walaupun saat ini kelihatan lebih siap, tetapi belum berarti tahun ini tersedia. Kami masih membutuhkan waktu untuk melakukan uji praklinik, uji klinik fase 1, 2, dan 3, dan itu diperkirakan akan berlangsung sampai tahun depan. Ya. Yang dari lembaga Eijkman sendiri diharapkan emergency use authorization itu bisa diperoleh di pertengahan tahun 2022. Oke. Tadi dikabarkan atau diucapkan oleh Profesor Amin bahwa Eijkman dan UNER yang masih lanjut. Kemudian untuk di Eijkman sendiri sudah sampai mana tahap perkembangan dari vaksin merah putih ini? Apakah masih sesuai dengan timeline-nya? Sejauh ini masih sesuai dengan timeline, jadi memang saat ini tahapannya adalah tahapan transisi ya. Kami dalam proses transisi dari R&D ya, dari skala laboratorium ke skala industri, dan itu sudah dilakukan sejak Januari yang lalu. Kami melakukan upaya scaling up, jadi kalau dari laboratorium kan kita bekerja dengan volume kecil, tapi kalau industri kan volumenya harus besar. Kemudian juga dilakukan optimasi. Yang ketiga dilakukan peningkatan yield. Yield itu artinya perolehan atau produktivitas. Nah itu penting karena kalau yieldnya tinggi maka proses produksi akan lebih efisien dan harganya bisa lebih murah. Nah ketiga proses itu yang sedang berlangsung dan saat ini kami sedang mempersiapkan untuk bisa melakukan uji praklinik pada hewan yang akan selesai pada akhir tahun ini dan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Oke, tadi disebutkan bahwa vaksin merah putih bisa digunakan pada Agustus atau pertengahan 2022 begitu ya Prof ya. Memang lebih lama dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang sudah disuntikan kepada masyarakat saat ini. Apa yang menjadi penyebabnya Prof? Oh ya, untuk Indonesia ini adalah untuk pertama kalinya kita membuat vaksin sendiri, artinya membuat vaksin dari nol, betul dari nol, ya, bahkan dari scratch. Dibandingkan dengan negara lain yang sudah menyiapkan vaksin itu sebetulnya bukan sejak tahun lalu, tapi sejak ada ancaman SARS yang dulu dan juga MERS. Ya, karena ini kan sama-sama virus corona. Jadi mereka sudah punya platformnya, sudah menyiapkan, sudah melakukan berbagai pengujian awal. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini, mereka tinggal mengambil virusnya atau informasinya, kemudian langsung diterapkan, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Sehingga kita lihat mereka sudah siap untuk uji klinik fase 3 pun tahun lalu sudah dilakukan. Nah, kita karena mulainya memang agak terlambat ya, kita baru mulai bulan April 2020 dan memang diantisipasi sekitar 18 sampai 24 bulan untuk bisa menghasilkan vaksin COVID-19 ini. Oke,
Tim peneliti Universitas Airlangga mengklaim vaksin merah putih yang dikembangkan UNIR saat ini masih sanggup melawan mutasi virus SARS-CoV-2 varian Delta. Bagaimana dengan vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Eijkman? Ya, kami sudah menyiapkan semuanya. Jadi apabila nantinya memang ada perubahan yang signifikan dalam dari virus yang bersirkulasi di Indonesia utamanya, ya, dan sudah disepakati bahwa vaksin harus disesuaikan, maka kami siap untuk melakukannya. Ya, kami sekarang ini sudah melakukan exercise juga, sudah punya juga isolat virus varian Delta, ya, sudah dilakukan beberapa pengujian awal. Sekali lagi ketika memang harus disesuaikan, kita akan sesuaikan. Karena kita belum tahu bulan-bulan ke depan atau tahun ke depan apakah variannya masih varian Delta. Mungkin saja ada varian-varian lain. Ya. Jadi saat ini kami tetap menggunakan varian atau virus yang awal yang diisolasi di awal tahun 2020. Tapi sekali lagi kami siap untuk melakukan penyesuaian. Baik, Prof. Amin, vaksin merah putih kan sedang dikembangkan di Indonesia. Apa harapannya terkait dengan vaksin merah putih ini atau mungkin dengan industri vaksinasi di Indonesia ke depannya? Ya, sejak awal kami menyiapkan vaksin ya di tahun 2020 yang lalu, kami sudah mengantisipasi bahwa pengembangan vaksin merah putih ini butuh waktu lama, dan sementara menunggu vaksin merah putih, bisa digunakan vaksin-vaksin lain yang memang sudah tersedia dan memenuhi persyaratannya Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Nah, nantinya ketika vaksin merah putih ini sudah siap, diharapkan bisa mengcover sedikitnya 50% dari kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia. Dan tentunya kami juga tetap menyediakan cadangan atau menyisihkan sebagian dari produksi vaksin merah putih ini untuk membantu saudara-saudara kita di negara lain yang belum memiliki akses yang memadai terhadap vaksin COVID-19 ini. Baik, ditunggu selalu kabar baiknya terkait dengan perkembangan vaksin merah putih ini, Prof. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio.